dan kakak Laya. Nama saya Biena. Saya akan berdoa singkat tentang virus corona agar kita bisa kembali membuat aktivitas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita mau berdoa tentang COVID-19 agar keluar dari bumi ini, karena kuasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kita berdoa, amin. Shalom, selamat sore kakak-kakak. Ini tugas gerejaku minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, dadah. Yesus, berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami tidak terjangkit virus corona ya Tuhan. Dan juga hilangkanlah corona ini ya Tuhan, supaya kami bisa gereja kembali, sekolah kembali, impak kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Esther dan Jogi. ya, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita mau pemanasan dulu ya. Lagu pertama kita yaitu Allahku Besar. Mainkan Kak. Sekarang kita ke lagu kedua kita yaitu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik masih semangat kan? Sekarang kita mau ke lagu ketiga kita yaitu Bapak Abraham. Mainkan Kak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari kita
jangan lupa disiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Dan adik-adik juga jangan lupa ya, kalian harus berpakaian yang rapi. Sekarang kita bangkit berdiri yuk, kita mau menyanyikan lagu Mas Kakak PA. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pembuka kita terambil dari Kidung Ceria 129, Puji Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk doa pembuka. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami ke dalam kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu ini untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami yang ada di sini untuk mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Bimbinglah kami anak-anak-Mu ini serta kakak lain yang bertugas sebagai firman-Mu Bapa. Ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang kita akan membaca nats pembimbing kita yang diambil dari Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-47. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-47. Kita baca bareng-bareng ya. 1,
2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Halo adik-adik, sebelum kita memulai pembacaan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti IMPA online kembali pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, berkati kakak Layan yang akan memberikan firman-Mu ini, sehingga kami dapat menerima firman-Mu itu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu sajalah kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini firman kita terambil dari Matius 8 ayat 1-4 yang berkata demikian. Matius 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dengan judul perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ya, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang kusta di Galilea, di mana penderita penyakit kusta ini sangat berbahaya dan dia dikucilkan oleh setiap orang. Kenapa penyakit kusta sangat berbahaya di zaman masa Perjanjian Lama? Karena penyakit ini benar-benar merusak seluruh anggota tubuh yang membuat bagian tubuhnya akan menjadi membusuk. Dan orang yang terkena penyakit kusta ini pasti akan dikucilkan atau dikarantina selama 14 hari. 7 hari pertama dia akan dikarantina dan kemudian kalau belum mengering kembali dia akan dikarantina. Penyakit kusta di zaman Perjanjian Lama benar-benar mengerikan. Nah, saat ini juga kita di Indonesia mengalami pandemi yaitu COVID-19. Adik-adik, di saat penyakit COVID-19 ini banyak orang yang terpapar dan meninggal dunia. Adik-adik tidak perlu takut. Kita lihat seperti halnya seorang penderita kusta yang mendengar dari banyak orang bahwa ada seorang yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan akhirnya si penderita kusta ini mencari siapa yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Adik-adik, siapa yang bisa menyembuhkan
yang ditemukan oleh penderita kusta itu, yaitu Tuhan Yesus. Maka setelah dia menemukan Tuhan Yesus, si penyakit kusta ini menyembah dan memohon kepada Tuhan sambil berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, tahirkanlah penyakit saya. Dan jawab Yesus kepada si penderita penyakit kusta bahwa sekarang ini juga penyakitmu ditahirkan. Dan seketika itu juga si penderita kusta itu memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, penyakit kusta sama halnya dengan penyakit COVID atau Corona-19 di zaman kita sekarang. Adik-adik bisa lihat setiap kali di berita TV bahwa penyakit COVID juga sama halnya harus dikarantina 14 hari sampai si pasien memperoleh kesembuhan. Kalau Tuhan berkenan, sembuh. Dan kalau Tuhan bilang tidak sembuh, ya kita harus kembali menerima apa yang ada di dia. Adik-adik, di minggu ini kita boleh belajar dari si penderita kusta. Kita harus memohon dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang Maha Kuasa. Adik-adik belajar dengan lewat penyakit kusta yang dialami oleh penderita kusta ini, dia memohon. Adik-adik juga boleh memohon lewat doa, lewat apa saja hanya kepada Tuhan, dan tidak boleh kepada siapa-siapa yang adik-adik anggap bukan Tuhan, tetapi hanya Tuhan yang Maha Kuasa dalam kehidupan kita. Adik-adik, inilah pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana seorang penyakit kusta yang memohon kepada Tuhan Yesus untuk mentahirkan penyakitnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik juga boleh memberikan aktivitasnya pada minggu ini untuk bisa mendukung tugas dari firman Tuhan hari ini. Selamat mengerjakan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan melaksanakan aktivitas kelas tanggung. Aktivitas kelas tanggung pada hari ini adalah membuat video doa. Video doanya berisikan rasa syukur adik-adik kepada Tuhan atas kemahakuasaannya terhadap hidup adik-adik. Adik-adik bisa memberikan rasa syukur karena Tuhan sudah adik-adik sampai saat ini masih bisa bersekolah, kemudian adik-adik juga masih bisa mengikuti IPA, dan adik-adik juga masih bisa makan makanan bergizi, memiliki kesehatan yang baik. Nah, adik-adik juga dapat hidup dengan baik walaupun di pandemi COVID-19 ini. Nah, adik-adik jangan lupa ya dibuat video aktivitasnya, kemudian berikan hasilnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan.
kiranya firman-Mu ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan menjadi terang bagi sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami dan juga keluarga kami yang kiranya masih dalam masa penyembuhan. Kiranya Engkau berkati, angkat penyakit mereka Tuhan, sehingga mereka dapat sembuh lagi dan berceria bersama kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, karena belakangan ini, akhir-akhir ini sudah terjadi beberapa bencana alam Tuhan. Kiranya Engkau bantu kami Tuhan, bantu para korban Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati orang tua kami Tuhan di dalam pekerjaannya, apapun itu. Kiranya mereka juga dapat membimbing kami Tuhan untuk menjadi lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat PA ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pelkat PA ini sehingga dapat melayani anak-anak ini dengan sepenuh hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu sajalah yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Lagu persembahan kita nyanyikan dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Adik-adik, kita tadi sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Maka adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami tadi sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Bimbinglah persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan, supaya dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu ya Tuhan, di gereja maupun di luar gereja, dan juga sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kakak mau menyampaikan warta Pelkat PA. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Jangan lupa ya dilakukan aktivitasnya dan juga berikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Kemudian kakak juga memberitakan untuk pembagian goodie bag dan juga pembagian hadiah Natal masih ditunda dulu sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi selanjutnya kami akan infokan kembali. Ditunggu ya infonya. Kemudian yang ketiga, kakak ingin mengingatkan adik-adik, mulai hari ini kita ada persembahan. Jadi adik-adik bisa memberikan persembahan, kemudian bisa disatukan dengan persembahan orang tua.
nanti bisa dituliskan misalnya di amplop, bisa menuliskan persembahan ibadah hari Minggu pelayanan anak, tanggal berapa, kemudian jumlahnya berapa. Nanti bisa langsung diserahkan juga ke gereja. Itu adik-adik kontak pada hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan menyanyikan lagu terakhir kita, yaitu diambil dari Kidung Ceria 71, ada Orang Buta. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami dengan baik Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat menjadi anak yang baik, dapat selalu mau mendengarkan ajaran firman-Mu dan mendengarkan segala perintah dari kedua orang tua kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.